ya. Eh, di dalam antropometri kita nanti apalagi Anda lain dengan negara, misalnya dengan Malaysia, dengan India, itu berbeda. Tapi kalau dengan ras Asia Tenggara itu hampir sama, ya, hampir sama. Oke. Nah, antropometri itu berasal dari dua kata dari bahasa Yunani, ya. Anthropos, ya, artinya manusia, kemudian metrikos artinya pengukuran, ya. Jadi secara ringkasnya itu pengukuran manusia. Nah, yang diukur apa, ya? Nah, di sini dijelaskan merupakan suatu studi yang berkaitan dengan pengukuran tubuh manusia. Nah, yang diukur bisa bentuknya, bisa ukurannya, bisa berat dan sebagainya, ya. Contoh diukur di sini, ini mengukur bagian luar dari anggota badan, ya. Antropometri sendiri digunakan sebagai pertimbangan-pertimbangan ergonomis dalam proses perancangan produk dan sistem kerja. Ya. Nah, perancangan produk dan sistem kerja itu biasa dilakukan di dalam industri-industri, ya. Tapi antropometri ini tidak khusus dalam industri, tetapi umum, ya. Nah, ini ada pendapat Ropak, ya, tahun 95. The science of measurement and art of application that stable basic geometry, mass property and capability of the human body. Jadi suatu alat pengukuran dan seni, ya, yang diaplikasikan atau diterapkan yang establish apa, ya? Yang tentang geometri fisik dan massa dan kapabilitas, kemampuan, ya, kemampuan bodi manusia, ya. Nah, aplikasinya data antropometri, ya. Pertama adalah perancangan area kerja, ya. Jadi contohnya merancang workstation, ya, interior, kemudian interior mobil dan lain sebagainya.
Nah, jadi perancangan area kerja seperti workstation itu bisa diukur dengan antropometri. Ya. Perancangan peralatan kerja atau perkakas dan lain-lain. Misalnya mesin, ya, nah, peralatan, perkakas. Ya. Nah, semua tool yang digunakan di dalam permesinan bisa diukur dengan perancangan peralatan kerja, yaitu dengan antropometri. Ya. Misalkan peralatan kerja yang mudah, ya, mudah ditemukan, ditentukan besarnya dengan antropometri, misalnya gerinda. Nah, bagaimana mengukur gerinda, tempat memegangnya itu sesuai dengan tangan manusia yang menggunakan, ya. Nah, gergaji juga begitu dan lain sebagainya, ya. Nah, perancangan produk-produk konsumtif seperti pakaian, sepatu, mebel, ya. Nah, sepatu kalau yang laki-laki paling besar berapa sepatu? Sepatu untuk laki-laki paling besar berapa? Kira-kira? Tidur semua nih. Oh, 44. Nah, yang besar lebih besar lagi ada nggak di toko-toko itu? 46, Pak, 46. Oh, 46. Aduh, lebih besar lagi ya. 46. Kalau sepatu perempuan paling gede berapa? Yang perempuan, ayo. Yang perempuan paling gede berapa? Yang nggak ada yang datang yang perempuan. 41, Pak. Berapa? 41? 41. 42 ada nggak? Untuk perempuan 42 ada nggak? Ada, tentunya ada ya. Kalau yang paling kecil untuk usia kamu berapa? Ukuran yang paling kecil. Untuk usia 20 ya, 20 tahun ya. Anda usianya 20 tahun toh? Iya, Pak. Iya. Paling kecil berapa? 40 kayak Pak, 39 juga ada, Pak. Oh, yang itu yang laki-laki, yang perempuan, yang perempuan. Yang perempuan jawab tuh. Yo, perempuan jawab. Waduh, nggak ada yang masuk nih perempuannya nih. Tiga enam kayaknya masih ada, Pak. 36, 37 masih ada. 36 ya, 36. 36, 37 ya. Itu yang paling kecil itu. Ya. Nah, perancangan sistem kerja ya. Nah, ini apa ini? Gambar apa? Tahu nggak? Bawah ini. Tahu nggak? Bawah ini, ayo. Dashboard mobil, Pak. Mobil apa? Mobil barang. Mobil barang. Salah. Ini dashboard mobil apa itu? Bis ya. Mobil bis apa itu? Mobil bis ini
perancangan fisiknya menyesuaikan antropometri penggunanya. Misalnya penggunanya di sini tempatnya ya. Nah, makanya supirnya itu terletak dekat dengan driver ya. Kemudian tombol-tombolnya ini, nah ada tombol lampu, tombol apa itu. Nah, ini dekat dengan sopir. Nah, kemudian sopir di dalam menjangkau tidak usah jauh-jauh. Nah, kemudian ada penelang di sini ya, kopling ya, ada kopling ya. Nah, kalau misalnya tempat drivernya itu agak jauh dari yang nyopir, nah tentunya susah ya. Nah, tentunya susah. Kemudian sini ada apa? Yang di sini ada apa ya? Ada handle itu untuk apa ini? Kecil itu. Ini untuk rating ya. Rating. Nah, kemudian ini adalah kursi santai ya. Jadi perancangan ergonomi itu ya, banyak sekali manfaatnya, digunakan untuk merancang sofa, merancang dashboard, merancang apalagi banyak sekali. Nah, nanti Anda akan tahu bagaimana desain sebuah dashboard. Nah, itu bentuknya seperti ini. Cara menyusunnya itu seperti apa? Itu ada ukurannya ya. Ukurannya adalah dasarnya orang atau dia digunakan sebagai orang besar atau orang kecil. Nah, itu ada ukurannya sendiri-sendiri. Ya. Oke. Ya. Nah, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap dimensi tubuh. Dimensi tubuh itu yang menentukan apa saja yang menentukan dimensi tubuh itu dimensi tubuh itu ditentukan oleh berapa hal. Contohnya apa? Dimensi tubuh manusia besar kecilnya ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh apa, Dik? Besar kecilnya tubuh Anda itu ditentukan oleh apa? Nah, jenis kelamin ya. Nah, jenis kelamin Anda sangat menentukan besar kecilnya tubuh. Nah, biasanya laki-laki pada umumnya itu punya ukuran besar, ya. Terkecuali pada bagian-bagian tertentu dia ukurannya akan lebih besar perempuan, ya. Contohnya ini. Nah, ukuran tubuh laki-laki lebih besar dari perempuan, terkecuali hal tertentu. Contohnya bagian pinggul itu lebih besar daripada laki-laki dengan perempuan itu lebih besar perempuan. Ya. Sebabnya apa? Sebabnya apa? Kok pinggulnya lebih besar perempuan? Sebabnya apa? Itu pasti mengandung sebab atau alasan. Ada yang tahu?
karena perempuan diciptakan untuk melahirkan ya. Nah, maka itu untuk proses memperlancar kelahiran ya. Kemudian nomor 2 adalah umur ya. Nah, ini umur anak-anak, umur dewasa, kemudian orang itu mempunyai organ tubuh yang berbeda. Nah, kemudian semakin tua, nah semakin beda lagi. Ya. Nah, kemudian umur itu ada batasannya. Ya. Menurut Roger dan Dovila tahun 72 bahwa laki-laki itu tumbuh dan berkembang pada usia 21,2, perempuan 17,3 tahun ya. Nah, kalau usiamu berapa sekarang? 19, Pak. 19. Berarti masih bisa berkembang ya. Masih bisa berkembang. Dengan catatan kalau Anda ingin berkembang, itu olahraga yang rutin. Kalau perempuannya tidak ada yang usia 17 ya. Sudah stagnan ya. Nah, usia di atas itu ya, di atas 21,2 sama 17 ya. Nah, pertumbuhan dimensi manusia tidak lagi bertambah ya. Cenderung menurun disebabkan kekurangan elastisitas tulang belakang dan berkurangnya dinamika tangan dan kaki ya. Nah, itu bisa diatasi ya, diatasi dengan olahraga yang kontinu, olahraga yang rutin ya. Nah, supaya tubuh itu bisa berkembang ya. Kalau cuman ya diam di kamar ya tidak bisa berkembang ya. Kecuali Anda makan ya, makan makanan yang enak-enak. Itu cuman memperbesar aja ya. Jadi memperbesar tubuh Anda, tidak menambah ketinggian ya. Kemudian cacat tubuh ya. Nah, cacat tubuh itu juga menjadi bagian dari faktor tubuh ya. Selain itu ada lagi pakaian yang digunakan ya. Kalau Anda menggunakan pakaian, tentunya pakaian yang mudah menyerap keringat ya. Untuk orang-orang Eropa sana pakaiannya tebal-tebal. Jadi ada musim yang mengharuskan menggunakan pakaian tebal ya. Nah, kemudian yang terakhir hamil ya. Nah, ibu-ibu hamil itu juga punya karakteristik berbeda ya. Nah, suku bangsa ya. Suku bangsa itu juga mempunyai perbedaan-perbedaan dengan satu dengan lainnya. Contohnya suku bangsa Asia berbeda dengan suku bangsa di daerah Eropa. Ya. Daerah Eropa itu sama Asia perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Postur tubuh. Postur tubuh ya. Nah, postur tubuhnya lebih tinggi. Nah, kalau dengan Afrika? Warna kulit. Warna kulit ya, benar. Postur tubuh juga ya. Nah, warna kulit itu juga menjadi pembeda ya. Nah, karakteristik fisik antar suku bangsa berbeda satu dengan lainnya. Nah, kalau
Malaysia, Filipina itu sama kita sama nggak? Sama ya? Sama. Ya, pesannya juga sama ya kira-kira ya? Ya, Singapura ya. Kita itu sebangsa dengan orang-orang di Asia Tenggara ya. Kalau Asia Timur sudah berbeda ya. Nah, kita dengan India saja beda ya, beda jauh ya. Nah, ini ada contoh tiga orang dari benua yang berbeda ya. Nah, Pygmy itu dari mana ya? Tahu nggak? Pygmy. Ada yang tahu? Pygmy itu dari mana? Dari Mesir ya. Terus ini dari Amerika, ini dari Afrika ya, dari Afrika. Nah, sekarang pertanyaannya 1, 2, 3 dari Mesir, dari Amerika dan dari Afrika. Itu kok tingginya berbeda ya? Yang ideal yang mana? American Male, Pak. Iya, American Male itu ideal. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Dari gennya, ya pertama benar itu. Yang lain? Yang lain? Dari apa, yuk? Asupan gizinya mungkin, Pak. Asupan gizi, betul. Ya, 2. Yang ketiga? Ayo, yang ketiga tahu? Ayo. Ayo, yang ketiga, ayo. Jawab. Yang ketiga? Aktivitas mungkin, Pak, atau Iya, lingkungan. aktivitas bisa. Aktivitas bisa, ya. Nah, aktivitas itu bisa disebabkan oleh apa? Hmm? Kulitnya berbeda tuh. Kulitnya ini ya berbeda. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Cuaca. Cuaca. Jadi faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan itu pengaruhnya besar sekali ya. Nah, contohnya di yang daerah Afrika. Nah, itu kok kurus tinggi ya? Kok kurus tinggi itu dari Afrika itu? Kok bisa kurus tinggi? Ayo, dari Afrika nih. Kok kurus tinggi? Iya, di samping itu di sana kan banyak binatang buas, ya. Jadi orang Afrika itu larinya kenceng-kenceng, ya. Coba lihat yang kejuaraan lari itu, kebanyakan dari Afrika itu, ya toh? Pelari pelari 45 kilometer itu kebanyakan dari sana.
ya. Nah, karena biasa didukung dengan alam, ya, alamnya tandus, kemudian banyak binatang, dia sering lari. Larian itu lari dikejar atau lari mengejar, ya. Kemudian di orang Amerika, nah itu jarang. Ya. Kemudian asupannya, ya. Oke. Nah, kemudian ini ada lagi nih. Ini menurut Robert tahun 74 ya. Nah, ini ada lagi nih. Nah, ini. Nah, kamu perhatikan orang-orang ini. Nah, menurut Anda paling ideal orang mana? Ayo, coba. UK, Pak. UK mana? Mana nih? Paling ideal. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Yang mana paling ideal? Paling depan. Ini paling depan ini bendera mana? Ya, Jerman. Ini paling ideal nih kalau menurut saya. Dilihat perutnya. Nah, kalau ketinggiannya juga rata-rata ya, lebih rendah daripada orang Perancis ya, Netherlands ini. Paling jelek orang mana? Ini, ini apa nih? Ini apa nih? Yang paling belakang? Iya, ini perutnya buncit ini. Nah, ini rata-rata ya, rata-rata ini hasilnya rata-rata disurvei kemudian ditampilkan ya. Nah, jadi ini apa namanya kebanyakan gizi atau tidak teratur makannya ya. Nah, kalau dari negara-negara itu termasuk negara makmur ya, negara makmur ya. Kemudian dari kemakmuran itu menggunakan asupannya itu yang terlalu kenyang ya. Nah, faktor manusia sebagai faktor dasar pertimbangan ya pada desain produk ya. Nah, setiap manusia mempunyai dimensi tubuh yang berbeda-beda ya, termasuk Anda dengan saya, dengan teman Anda itu berbeda ya. Nah, manusia mempunyai keterbatasan fisik ya. Dari kita itu punya keterbatasan fisik. Nah, untuk memegang kontrol tombol-tombol panel-panel itu tidak sesuai dengan postur tubuh, menyebabkan terjadinya sikap paksa ya. Seperti ada tombol-tombol tidak dekat dengan pengoperasian kita, maka orang itu bisa menyebabkan keluhan. Nah, setiap kali mau mencet tombol itu terlalu jauh ya. Nah, nanti ada gambarnya nanti. Oke. Ya. Nah, antropometri untuk penerapan ergonomi. Nah, antropometri statis ya. Pengukuran dilakukan saat tubuh dalam keadaan tetap atau statis ya.
Nah, contohnya tinggi dan berat badan ya. Tinggi siku duduk, panjang, lebar, tinggi, tebal, anggota tubuh, volume, berat, ya, massa tubuh dan sebagainya. Itu dalam posisi statis ya, posisi diam, kemudian diukur ya. Nah, fungsi dinamis ya, antropometri pengukurannya pada saat tubuh dalam kondisi aktif ya, bergerak. Itu misalnya menjangkau ya. Saat bergerak menjangkau, kemudian lebar jalan tempat lalu lalang orang, kemudian kekuatan menggenggam ya, dan lain sebagainya ya. Kayak gini. Ini wah jelek ini saudara. Nah, ini aslinya ini ya. Nah, daerah kerja horizontal ya, yaitu daerah kerja diperlukan batasan-batasan ya, untuk memastikan material atau peralatan termasuk alat kontrol ya, ditempatkan di area jangkauan tangan. Ya. Nah, kalau Anda lihat gambar ini orang ini saya lihat di mana ya? Di industri sepatu ya, di Jawa Barat ya, di Bandung khususnya. Orang ini sedang kerja apa? Orang ini dalam gambar ini sedang melakukan apa? Ada yang tahu? Sedang melakukan apa? Itu menggunakan lem, kemudian ada sol sepatu, ini sol sepatu ya, ada batu, ada sol sepatu, ada lem. Tahu nggak? Nah, ini merekatkan sol sepatu ada 2 tahap ini. Nah, direkatkan, setelah merekat kemudian diletakkan. Jadi tempat meletakkannya itu terjangkau oleh tangan. Nah, sebagian besar benda kerja dan peralatan lainnya disusun dan ditetapkan pada suatu permukaan horizontal. Tujuannya penetapan mudah dicari, ya, tidak mudah jatuh, dan mudah terjangkau, ya, dan sedikit mungkin mengeluarkan tenaga. Ya. Oh, ini kok masih jelek ini. Ya, daerah kerja horizontal didefinisikan sebagai daerah kerja normal dan daerah kerja maksimum. Daerah kerja normal, aktivitas manusia pada daerah ini memutar sedikit ya lengan bawah pada bidang horizontal dengan siku pada posisi tetap. Nah, daerah kerja maksimal
memberikan batasan aktivitas, lengan direntangkan keluar dan memutar diputar seputar bahu ya. Sebaiknya kerja dibatasi sampai dengan wilayah kerja normal. Jika mungkin dihindari menaikkan lengan ya. Nah, itu memudahkan pekerjaan ya. Nah, contohnya ya. Nah, yang dinamakan kerja area normal itu kayak apa ya? Nah, area maksimum kayak apa ya? Ini. Nah, area kerja normal itu jangkauan tangan ini sebatas ya, sebatas digerakkan tidak melebihi kalau dia maksimum ya. Nah, sebatas ini. Ini nggak kelihatan ini. Ya. Nah. Nah, bagian lengan ini tidak berubah, artinya tidak bergeser ya. Nah, itu memindahkan bahan ke kanan, ke kiri ya, sampai sini. Nah, maksimum area ini tangan dijulurkan ke depan. Ya. Kalau misalnya bahan itu ada di sini, ya, maka dia bisa mengambil enggak? Dia bisa mengambil enggak? Kalau barang ada di sini. Bisa enggak? Bisa, tapi Bisa, ya? mungkin susah, Pak. Ya, bisa, tapi menggerakkan semua anggota badan. Nah, ini tidak boleh. Ya. Nah, kalau bisa diletakkan di sini. Nah, ini. Nah, kalau di sini tuh ya bisa, tapi menggerakkan badan ke depan itu loh. Kalau tidak berdiri, ya. Ini untuk perempuan, itu untuk laki-laki. Nah, untuk perempuan itu besarnya area normal itu sebatas ini 40 inci. 40 inci itu berapa ya? 1 inci berapa senti ya? Tahu nggak 1 inci berapa senti? 2, berapa gitu loh. 2,54, Pak. 2,54. Berarti luasannya 40 inci kali 2,54 ya. Nah, itu untuk perempuan. Nah, untuk laki-laki 43 ya. Itu yang normal. Nah, maksimalnya ini batas maksimalnya itu 58 inci. Berarti kalikan 2,54 ya. Nah, itu. Nah, kalau laki-laki 64 ya, lebih lebar ya. Nah, lebih lebar jangkauannya ya. Nah, itu kalau buktinya dibuktikan dalam kondisi real seperti ini. Nah, tangan itu bisa menulis, tapi sudah maksimal itu. Ya. Kalau Anda belajar, biasanya ngopi nggak? Anda belajar ngopi nggak biasanya? Ngopi, Pak, ngopi. Ngopi ya. Itu letaknya di mana? Di sini, di sini. Belah kiri, Pak. Sebelah kiri.
Berarti Anda ngambilnya pakai kiri. Minumnya pakai tangan kiri. Ambilnya pakai tangan kanan, Pak. Ya, kalau ini kan orang barat ya. Nah, biasalah pakai kidal biasa. Nah, kalau kita pakai taruh sini kita. Nah, ini adalah apa namanya? Alat-alat yang diletakkan di bagian normal, di bagian posisi normal dan maksimum, ya. Tidak terjangkau, semua terjangkau ya. Nah, ini seperti kamera. Kamera ini berada pada posisi normal dan posisi maksimum. Nah, kemudian ini apa tadi? Kayak film ya. Ini loh. Ini apa ini? Kayak film ya. Ya, ini nih letaknya di area normal ya. Lihat. Nah, ini kemudian kalau gambar itu seperti ini posisinya di area maksimum. Kalau kenyataannya seperti ini ya. Kemudian ini, nah, tangan itu berada di area normal ya. Nah, area maksimumnya kalau ini di sini. Ini apa tuh nih? Ini apa? Industri apa ini kira-kira? Tahu nggak? Industri apa nih? Kayak HP ya? Handphone, Pak. Kayak handphone ya. Ya, kayak handphone itu ya. Jadi kalau Anda itu posisi Anda belajar itu Anda apa namanya? Barang-barang itu letakkan pada posisi normal atau posisi maksimal ya. Anda buku-buku Anda diletakkan di mana? Di lemari sendiri atau di depan Anda belajar atau di mana? Oke. Ketinggian dari atas lantai ya. Operator seharusnya bekerja dalam posisi berdiri tegak dengan lengan atas ya, dalam posisi santai dan posisi berdiri posisi vertikal yang dekat dengan meja. Dan dengan lengan dimiringkan sedikit ya, inklinasi ya, dari kedudukan horizontal. Nah, dua macam dasar untuk menentukan ketinggian permukaan yaitu bangku dan mesin yang tetap untuk bekerja sambil berdiri dan bangku kursi disesuaikan hanya pada pekerjaan duduk. Ya. Nah, ini ya. Nah, ini contohnya, orang ini bekerja secara ergonomis tidak? Orang ini bekerja secara ergonomis atau tidak?
Ayo, Dik. Tebak, Dik. Iya, Pak. Ya. Iya ya. Ini lihat tangannya. Ya, tangannya kemudian walaupun dia berdiri, ya, tangannya itu sejajar dengan keyboard ya, misalkan ya. Kalau ini tangannya itu keyboardnya ke bawah gini, nah itu tidak ergonomis. Atau ke atas ini, nah tidak ergonomis. Ya. Nah ini biasanya kalau diukur waktunya, nah, biasanya lebih tahan bekerja, ya, walaupun dia dengan berdiri. Ya. Nah kalau dalam praktek sebenarnya seperti ini gambarnya. Nah ini hampir sama ya. Hampir sama ya. Kalau Anda bekerja pakai laptop, posisi duduk capek, dengan posisi berdiri, ya, dengan catatan tangan itu tetap sejajar, ya, dengan keyboard. Nah, ini contohnya, contoh yang lain, ya, cuma bekerja dengan berdiri, ya. Tidak ada, kalau ini misalnya posisi agak membungkuk, nah itu tidak ergonomis. Ya. Artinya bahan-bahannya itu diletakkan pada posisi orangnya tetap ergonomis. Ya. Nah, efisiensi ekonomi gerakan dan pengaturan validitas kerja. Nah, perancangan sistem kerja haruslah memperhatikan prosedur untuk mengkombinasi gerakan-gerakan. Ya. Nah, sehingga dapat memperbaiki efisiensi dan mengurangi kelelahan. Ya. Nah, pertimbangan mengenai prinsip ergonomi, gerakan diberikan selama tahap perancangan. Ya. Pada saat merancang sistem kerja, itu sudah diperhitungkan. Ya. Hal ini akan mempermudah ya, melakukan modifikasi terhadap hardware, ya. Nah, prosedur kerja dan lain-lain, ya. Ini. Nah, ini juga masih di industri sepatu. Nah, ini kemudian Anda lihat ini ergonomis enggak orangnya bekerja ini? Ergonomis tidak? Ayo, orangnya itu gimana? Menurut Anda? Ini tangan sejajar. Tadinya tidak tangannya tidak tinggi sebelah siku ya. Nah, itu diganjel, ini ada ganjelnya nih. Nah, apabila orang ini akan menekan tombol depannya, itu tinggal pencet aja. Nah, ini berada pada area normal. Ya. Nah, sini tombol-tombol sebelah sini, ya. Nah, ini berada pada area maksimal. Ya. Nah, kemudian bahan di atas, ini ambil di atas ini, nah ini maksimal. Kalau lebih dari sini, nah ini istilahnya agak susah ya. Bisa tapi agak susah ya. Nah, perancangan stasiun kerja ergonomis. Nah, ini contohnya.
Jadi dia duduk di sini, ya. Kemudian tangan kanannya bisa menjangkau daerah monitor sini, ya. Kemudian tangan kirinya bisa menjangkau sini. Ini ukurannya kalau sini maksimal atau normal? Tangan kirinya menjangkau sebelah sini. Normal atau maksimal? Maksimal, Pak. Maksimal ya. Normal, Pak. Itu apa daerah jangkauan maksimal. Kalau tangannya itu berada di sini. Di sini. Nah. Ini ngambil barang di sini. Normal, Pak. Nah, itu di atas normal ya. Nah, itu menjangkau di atas normal. Atau normal itu bisa normal. Ini. Kalau sini Mas. Ayo sini apa? Apa sebelah sini? Maksimum, Pak. Maksimum ya. Nah, ini maksimum ini ya, betul. Nah, terus kemudian kalau dia akan bergeser ke sini, ini kursinya tinggal digeser ke sini ya. Nah, oke. Nah, kita lihat ini sekarang. Nah, ini Anda lihat. Itu termasuk apa? Ergonomis atau tidak? Ayo Dek, itu termasuk apa? Ergonomis atau tidak? Ini? Kerjanya ini gimana? Termasuk ergonomis atau tidak? Biar Anda tahu. Termasuk, Pak. Ini berdirinya termasuk berdirinya, tetapi tangannya ini tidak. Ya, ini karena berada di apa ini bawah ya, di bawah lengan siku. Kalau ergonomi ini begini tangannya. Nah, sini tangannya. Ya. Ya. Langkah-langkah aplikasi data antropometri dalam perencanaan ya, menetapkan dimensi-dimensi ukuran tubuh yang signifikan untuk rancangan ya, ditetapkan dulu ya, dimensi tubuh yang mau diukur yang mana. Nah, mengidentifikasi segmen populasi pemakai rancangan. Nah, siapa yang akan menggunakan rancangan tersebut? Itu harus ditentukan. Ya. Misalkan mahasiswa akan menggunakan hasil rancangan itu, maka disesuaikan ukurannya. Ya. Nah, menggunakan simpel mahasiswa. Ya. Penentuan prinsip rancangan untuk mengikuti ekstrim, ya. Nah, individual, adjustable range, dan average, ya. Itu akan dijelaskan nanti ya. Nah, memilih persentil populasi yang diinginkan. 5% itu persentil yang kecil, ya. 50% itu persentil yang sedang, cukup. Nah, 95 itu persentil besar ya. Memilih data untuk antropometri sesuai dengan populasi ya. Itu dapat kita tambahkan allowance atau kelonggaran bila diperlukan ya. Misalnya orang bekerja. Nah, bekerja biasanya tidak pakai topi. Nah, dia menggunakan topi. Ya, itu ada allowance-nya ya. Ya.
alat pengukuran antropometri ya. Ini fleksibel ya, fleksibel antropometri. Nah, ada kursi antropometri, ada antropometri kits, ada goniometer, ada meteran, ada kaliber, ada jangka sorong dan sebagainya ya. Nah, ini ada kursi antropometri. Di tempat kita, di lab kita ada kursi tapi nggak seperti ini ya. Nah, nggak seperti ini ya. Anda sudah pernah lihat belum? Anda sudah pernah melihat kursinya belum? Sudah pernah ke lab ergonomi belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ada kursinya sana. Seingat saya ada, Pak. Ada ya, oh, ada ya. Kalau alat ini ada punya nggak dia? Ini. Nah ini. Itu bisa dibawa kemana-mana itu alat itu. Itu lebih fleksibel. Di lab kita ada nggak? Saya belum pernah melihat ya. Nah, ini adalah ukuran-ukuran yang nanti akan digunakan di dalam data antropometri ya. Nah, 1 tinggi duduk ya. Nah, kemudian 2 tinggi duduk bahu ya. Nah, dan sebagainya itu. Nah, ini contohnya ada berapa nih? Banyak sekali ya. Nah, ini dijelaskan besok kalau sampai pada antropometri 3 ya. Nah, seperti ini ya. Bagaimana mengukurnya, misalnya tinggi jangkauan atas dari lantai, kemudian Anda berdiri tegak, ya, tidak boleh condong, tidak boleh miring, itu harus tegak, kemudian diukur, ya. Nah, kemudian Anda tidak boleh pakai alas kaki, ya. Kalau pakai alas kaki berarti ngukurnya sebatas dari alas kaki itu, ya. Nah, itu di apa? Anda tidak pakai alas kaki di lantai, ya. Kemudian ini rentangan tangan, ya, rentangan siku. Nah, kemudian rentangan panjang rentang siku, ya, sini dan sebagainya. Sampai ada apa namanya di dalam, nah ini, di dalam kepala itu diukur. Ya. Nah sekarang Anda tahu nggak mengukur kepala itu fungsinya untuk apa? Untuk merancang membuat apa? Ayo. Helm, Pak. Mungkin. Helm, betul, helm. Lagi apa lagi? Topi. Topi, apa lagi? Anda kalau mau sholat itu harus pakai Peci. iya, itu yang biasa ya, pokoknya menggunakan besaran kepala. Nah, kalau ini besaran ini mata untuk membuat apa? Kacamata, Pak. Apa?
Kacamata. Kacamata. Di samping itu, kacamata itu di samping mata apa lagi? Apa lagi? Samping mata, terus apa lagi? Ini loh, ditempelkan di kuping itu. Oh. Buat peredam suara tuh Pak, yang kayak Buat headset gitu Pak. ya itu bisa, peredam suara bisa. Ya. Nah, kalau mulut. Untuk apa? Masker, Pak. Oh, untuk masker itu biasa ya. Untuk masker bisa. Di samping itu, kalau di kedokteran itu, ya semacam masker ya. Nah, itu. Mata, hidung, ya ini bisa semua dipakai untuk merancang alat ya. Anda sudah tahu nih, sebagian besar sudah tahu apa namanya ukuran-ukuran yang digunakan di dalam perancangan alat ya. Tinggal telinga ke puncak kepala, kemudian mulut ke puncak kepala itu bagaimana mengukurnya itu besok ya. So, ini pertemuan kedua ini dulu ya. Nah, sekarang kalau telapak tangan, fungsinya untuk apa ini? Anda disuruh mengukur panjang tangan itu, lebar, fungsinya untuk apa? Anda akan merancang akan membuat apa? Pegangan stang motor, Pak. Pegangan stang motor, oh bisa, ya satu. Yang lain? Sarung tinju Pak. Oh bisa, sarung tinju bisa. Terus lagi? Apa ayo? Selain sarung tinju apa? Hand grip, Pak. Ya, pokoknya alat-alat yang digunakan apa nih? Untuk telapak itu ya. Jadi kayak stang apa namanya? Stang motor. Nah, itu bisa ya. Nah, kemudian kalau ini kaki untuk apa? Kalau Anda sudah ukur, ukur telapak kaki temanmu. Itu kira-kira mau ngapain? Sendal, Pak. Ya, buat sendal, sepatu, sebagainya itu ya. Tuh. Ya. Nah, bagian satu diukur itu nanti ya, pada bagian antropometri 3 ya. Oke. Untuk hari ini cukup sekian aja ya. Absen sudah ya? Absennya sudah pada absen? Sudah Pak, sudah. Ya, sudah ya. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada cukup sekian dulu ya. Nah, mari kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ini masalahnya apa namanya? Puasa jadi cuman sebentar ya. Nah,
Anda puasa masih berapa pertemuan sama saya? Pertemuan ke Andrometer 3, terus sama fisiologi kerja ya. Ya, baik. Nanti tugasnya saya kasihkan setelah Ramadan aja ya, tugasnya ya. Biar Anda membuatnya enak. Oke, baik. Saya kira cukup sekian. Sampai ketemu lagi pekan depan ya.